Oke, jadi kita lanjut lagi. Secara tampilan deh. Kan kita udah bahas pengalaman pribadi, seharusnya orang kayak gimana. Ini kita nebak-nebak ya, jadi nggak ada yang benar-benar tahu pasti. Cuma menurut pengalaman Kokoh, secara fisik orang yang pakai PID atau natural itu kayak gimana? Kalau orang pakai PID atau steroid itu biasanya paling mudah banget itu dilihat dari trapeziusnya nih. Oh, Trapsnya. Oke. Gimana? Sama deltoidnya lah. Kalau Kayak gimana? trapsnya ini naik, punuknya ini kayak pakai punuk gitu kan. Nah itu kemungkinan besar Ya, bisa jadi dia pernah pakai pernah pakai atau lagi pakai? atau lagi pakai. Oke. Gitu. Terus? Soalnya kan dia kalau menurut artikel yang kau baca ya, otot trapezius ini termasuk otot yang sangat susah sekali untuk dibentuk menjadi besar. Walaupun kita latihannya gila-gilaan. Kecuali dia ada konsumsi senyawa yang si androgenik steroid ini tadi. Dia ketemu nih sama apa namanya androgenik reseptor ya. Nah itu reseptor. Banyaknya ada di traps ini. Traps dan shoulder. Iya betul. Nah jadi otomatis trapsnya jadi kebentuk, Jadi tung gitu jadi ya. tebal gitu loh. Jadi Sama naik. ini juga Ya deltoidnya biasanya lebar. bulatnya Tidak bagus deh, bagus banget ya, ya. bagus. Kayak orang pakai apa? Kayak Baju jirah. Baju jirah ya. Kayak seperti itulah. Ya. Tahu. Setuju. Jadi kayak Thomas ngerti sih, karena Thomas sebenarnya latihan selama ini kayak deltoid bagus, traps ada, cuma nggak pernah yang kayak lebar gitu loh, yang definisinya nggak terlalu tajam ototnya. ya kalaupun tajam itu pas waktu kurus kan, pas waktu cutting itu kelihatan kayak mengecil, ngempes gitu loh, sini kempes gitu loh. Kalau pas waktu kelihatan lebar itu gendut, jadi kayak sini lebar tapi nggak ada garisnya. Iya kan? Nah itu sih cara mudah untuk membedakan orang. Itu tapi nggak pasti ya. Nggak pasti. Ya. Tapi kebanyakan. Oke. Ada lagi kah? Kalau orang lagi pakai itu ya biasanya kadar lemaknya juga bisa rendah walaupun dia makannya nggak terlalu jaga banget nih. Nah kadang tuh definisi semua ototnya itu tajam banget gitu loh. Kalau orang-orang yang pakai itu. Oh, jadi walaupun dia tidak terlalu jaga makan tapi terlihat besar, terlihat bagus gitu terlihat lah. bagus gitu loh otot-ototnya. Dan aneh ya. Itu tuh kayak seperti ini sih. Waktu kita pakai itu metabolisme tubuh kita tuh meningkat berkali lipat gitu loh. Jadi pembakarannya ganda, terus organ-organ di tubuh kita itu juga bekerjanya ekstra. Jadi kayak apa yang kita makan itu bener-bener diserap gitu loh. Bener-bener diproses kayaknya. Oke. Penyerapannya jadi lebih bagus gitu jadi ya. lebih bagus. Latihan pemulihannya pun jadi lebih bagus. Iya betul. Lebih Oke. cepat pulih otot-ototnya. Jadi kalau kita kenal sama orangnya bisa ketahuan lama-lama ya. Karena kita ngelihat gaya makannya, gaya latihannya. Iya. Oke. Soalnya ya gitulah ya. Kalau menurut Tos tambahan kalau dia besar sekali tapi kering sekali. Bener nggak? Iya, mungkin nggak kalau kayak gitu? Mungkin ya. Soalnya biasanya kalau rumus umumnya orang fitness kan kalau besar biasanya basah. Iya. Kalau kering biasanya tipis. Iya. Ya kan? Tajam keluar garis-garisnya tapi tipis biasanya. Ya, kalau dia tipis tebal nah itu. Itu pertanyaan. Perlu dipertanyakan. Oke. Ya, jadi itu menurut fisiknya ya. Kita nggak tahu, cuman ini berdasarkan pengalaman Kokoh yang 18 tahun dan aku udah ya hampir 10 tahun sekarang. Ya, soalnya menurut pengalaman Kokoh tadi kan memang berbeda ya kalau bener-bener atlet. Dia kan gak kerjanya ya hari-hari olahraga, dikasih makan, nutrisi dikasih apa gitu. Tidurnya diatur, makannya diatur, latihannya diatur, ya, kardio. Mungkin bisa jadi, tapi kalau menurut pengalaman Kokoh pribadi itu rasanya sangat kecil banget gitu loh. Jadi intinya kalau kamu mau besar itu harus ada tambahan hormon lah, seperti itulah. Iya. Nah itu sih kuncinya biasanya. Kalau Thomas ada lagi satu. Kalau kelihatannya dia make, kalau kelihatannya kita lihat orang nih kayaknya make deh, kemungkinan besar dia pakai. Kalau Thomas ya, menurut Thomas, kayak rule of thumb kayak peraturannya itu gitu. Kayaknya dia bagus banget, kayaknya orang ini make, berarti dia make. Walaupun kita nggak tahu, kita nggak ada yang tahu gitu loh. Cuman peraturannya tuh kayak gitulah kira-kira. Sujon terus jadinya ya. Banyak ya. Tapi gini kok, sebenarnya kalaupun dia nggak pakai, tapi aku pikir dia pakai, steroid berarti kan aku muji.
berarti kita memuji orang tersebut kan, karena badannya tuh saking bagusnya dipikir makai. Ngerti ya Mas Koko? Ngerti Mas? Karena berarti aku ini muji kamu sebenarnya gitu kan. Karena badanmu tuh bagus banget sampai kita pikir pakai padahal enggak. Iya kan? Iya kan? Nah. Oke deh, kita lanjut berikutnya. Ini kita bakal nebak orang nih pakai apa enggak. Ini artis semua kok. Artis yang pertama adalah The Rock. Koko tahu The Rock ya? The Rock Dwayne Johnson ya. Nah, gimana? Wah, ini kemungkinan besar iya. Kemungkinan besar pakai ya? Pakai kemungkinan besar. Gak usah diragukan lagi lah. Jadi sebenarnya kalau ada orang ya newbie bilang, "Oh, The Rock, aku mau kayak The Rock" gini. Kayak itu susah itu. Kamu sediain uang yang banyak dulu deh. Ya kira-kira satu BMW lah ya. Satu ya berapa ratus juta lah bisa sih. Oke, habis itu Arnold Schwarzenegger. Oh, dia kan udah ngaku tuh dulu memang pernah pakai. Ya. Habis itu kan dia Mr. Olympia, kayak nggak mungkin nggak pakai aku ya. Iya betul. Dia udah ngaku juga pakai. Dia udah ngaku juga pakai. Jadi ini udah pakai juga ya kok ya? Iya udah pasti, karena dia sendiri ngaku kan. Kalau ini kita bukan suujon nih bener. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi deh sebelum kita lanjut. Kalau menurut Koko, orang yang sudah pernah pakai, sudah pernah cycle, habis itu satu kali ya dulu ya, habis itu dia nggak pernah pakai lagi, itu natural apa enggak? Enggak sih. Kan Kalau sekarang nih aku nggak pakai misalnya Thomas ya, dulu pernah pakai sekali, terus habis itu Thomas kayak nggak pernah pakai lagi sampai sekarang. Terus Thomas bilang Thomas natural, itu natural apa enggak? Tergantung definisi natural masing-masing orang tadi nih. Ya kalau menurut Koko? Nah, kalau Koko sering ditanya orang, kamu pakai nggak? Tapi guyonan jawabnya, saat ini natural. Ya. Oke. Tapi kalau pas ada uangnya, ya pakai lagi. Jadi gimana? Kalau Thomas jelaskan kayak Thomas tadi gimana? Menurut Koko gimana? Udah nggak natural itu. Karena dia sudah pernah pakai kan? Ya. Nah, karena ada muscle memory yang udah pernah gelembung ya istilahnya. Iya, sudah nambah muscle apa sebutannya nuclei atau apa gitu. Ya kalau menurutku juga enggak sih. Jadi kalau ada yang bilang, "Oh, natural," padahal dulu setahun 2 tahun yang lalu sudah pernah pakai gitu. Ya sebenarnya enggak juga ya kok ya sebenarnya. Ya. Jadi sekali pakai itu sudah enggak. Kalau menurut aku ya, menurut Koko juga enggak nih. Iya. Cuma kalau dia dijelasin lagi, saat ini natural. Ya, ya betul. Karena nggak pakai apa-apa. Ya saat ini. Oke. Kalau dia bilang saat ini natural kan kita udah tahu berarti. Iya. Oke, lanjut lagi. Habis itu Zac Efron, Baywatch. Tahu kok, pernah lihat yang badannya paling bagusnya? Pakai lah ini. Pakai kok. Ini nggak besar loh. Ya besar atau tidaknya itu kan tergantung dosis dan berapa kali kamu prosesnya, berapa kali cycle gitu loh. Kalau ini pakai menurut Koko? Pakai. Karena apa? Karena bahunya? Iya, karena trapesiusnya itu. Trapesiusnya naik kayak... gitu, trapesiusnya naik. Tapi Thomas pas waktu kada juga sih. Terus pas waktu kering juga kayak turun tuh nah. Jadi kalau Thomas pose baru kayak keluar. Ya, ini kan naik terus. Ototnya juga tebal nih. Keringnya kan ototnya, definisi ototnya tuh tajam. Oke. Ya. Jadi menurut Koko pakai ya. Jadi saudara teman-teman nih, bahkan Zac Efron yang tidak sebesar The Rock kayaknya sepertinya menurut kita. Iya. Saya juga sih, Thomas juga. Aku juga mikir ini pakai. Karena dibanding foto-foto dia yang dulu, yang pas waktu masih film-film yang dulu, ini jauh lebih besar dan jauh lebih tajam. Iya, apalagi kan dia keperluan untuk industri film kan. Nah, iya. itu. Maksudnya duitnya dia dapat miliaran. Iya. Kalau dia dapat duit miliaran perlu pakai, ya pakai aja, kenapa enggak gitu kan. Enggak apa-apa lah. Mark Wahlberg yang udah tua kok. Mark Wahlberg nih umur 51. Pasti pakai. Sekarang kan ini yang lagi bagus-bagusnya kan, lagi puncak-puncaknya nih kan. Nah, ini berapa tahun yang lalu sih kok? Bukan ini bagus-bagusnya gini-gini. Iya, tapi kan ini dia... pas waktu yang main sama The Rock, yang ada yang dia fitness kayak jadi PT berdua kok. Nah, tapi kan dia puncaknya ototnya besar-besar ini kan di umur dia yang sekian kan? Ini umurnya 40-an lah. Pas waktu dia umur 45 ke atas lah kayaknya. Nah, waktu muda aja nih kadar hormon kita tuh lagi tinggi-tingginya, susahnya minta ampun. Apalagi sudah berumur. Nah, oke. Ini adalah apa pengetahuan yang orang nggak ngerti. Ya. Jadi gini,
pada waktu hormon kita manusia itu puncaknya pas waktu 20-an lah ya, awal 20-an lah ya. Iya, betul. Habis puber. Mm-mm. Jadi kalaupun orang tuh mau badannya sangat-sangat bagusnya secara natural, ya umur segituan ya, Pak ya. Itu umur emasnya itu. 20 sampai 30 maksimal. Iya, kalau udah lewat 30, 35, apalagi sampai dari 35. Terus baru dia tambah bagus. Nah, itu perlu tanda tanya tuh. Pasti ada sesuatu yang dimasukkan. Minimal itu HGH. Ya HGH, human growth hormone. Ya, memang kan itu katanya jenisnya bukan steroid, berbeda. Kalau si HGH ini nggak natural juga sih menurut Thomas. Efeknya lebih lama sih katanya dari steroid. Tapi tidak natural juga menurut Iya, tidak natural juga. Tapi balik lagi definisi masing-masing orang kan berbeda. Dia ada yang merasa dia pakai HGH, aku natural sih. Ya suka-suka orang sih definisinya. Iya kan hormon juga ya. Hormon juga sih. Ikut olimpiade nggak dibolehin, tetap kena itu. Ya, Mark Wahlberg menurut kita juga ya. Pakai. Terus Jason Momoa, Aquaman. Oh, itu tahu. Pakai juga. Kenapa kok? Ya balik lagi dilihat dari trapezius sama deltoidnya. Terus umurnya juga. Umurnya Udah 42. Nah, itu. Pakai 42 loh, men. Gila kayak anak umur 20-an ya. 42 kok. Ya kemungkinan besar itu pasti ada sesuatu yang dimasukkan. Ini kok kayak gini kok. Ya pakai juga. Karena ini berarti dia anggap 6 tahun yang lalu. Ya 35-an lah ya berarti. Apa 35 ke atas lah. Pada waktu kayak gini badannya. Ya, nah Thomas pernah ini nggak yang artis India Amir Khan? Karena belum. Amir Khan itu tua juga di umurnya. Dari yang bener-bener gemuk tuh. Dari buncit, ubanan. Ya bener-bener kayak ngkongkong lah ya. Iya. Sampai kayak gini. Sampai kayak gitu. Nah, jadi balik muda lagi kayak umur 28, 30. Ini sih nggak mungkin kok. Ini kalau ini dia bilang natural, ini sih orang bodoh aja sih yang percaya. Ini lihat badannya aja nggak mungkin soalnya. Nah itu. Coba lihat trapeziusnya naik, deltoidnya bulat. Jason Momoa juga ya. Berarti tadi. Karena pada waktu bagus-bagusnya dia badannya cuman gini aja kok. Ini pas waktu 20-an. Tuh di usia muda aja kan segitu. Ya, ini bagus loh. Ya. Tapi maksudnya untuk orang rata-rata umum ini bagus loh. Dia lean tapi definisi ototnya kan nggak terlalu tebal, nggak terlalu tajam gitu. Nah, ya. Cuman maksudnya lumayan lah ya. Lumayan bagus untuk natural. Cuman kalau tiba-tiba berubah pada waktu umur 35-an jadi kayak Aquaman, itu ya patut dipertanyakan lagi. Bener ya kok ya? Kayak gitu ya? Kebanyakan minum aqua kayaknya. Aduh, okay. Wolverine. Hugh Jackman. Ini pasti pakai juga. Aduh, nggak ada yang nggak pakai berarti kok. Iya, wah gila itu si Jackman itu tuh. Waktu dia merani Wolverine itu sudah kering, tebal, uratnya keluar. Kelihatan. Itu nggak usah diragukan lagi deh. Karena apa kok? Ya itu tadi ya. Ya faktor usia, terus definisi ototnya tajam banget, trapeziusnya naik ya. Ini umurnya udah 40-an kok pada waktu itu. Sama ya, berarti. Sama. Kenapa kita ngomong tidak natural? Karena pada waktu itu dia udah tua. Tapi badannya bisa kayak gini. Sedangkan pada waktu dia muda, badannya nggak kayak gini gitu ya. Iya. Justru malah mencurigakan gitu ya. Iya betul. Kadar hormonnya kan udah nggak mungkin sebagus. Iya, nggak sebagus dia waktu muda gitu. Betul. Terus Chris Hemsworth, Thor. Wah itu kemungkinan besar pakai juga. Karena apa? Kan masih muda ya gini. Bentar, kok Thomas cari. Umurnya 38, ya tua juga ya. Udah 30-an lah. Kalau artis luar itu kemungkinan besarnya udahlah pakai pasti. Lagian kan istilahnya regulasi di negara mereka katanya. Kau pernah nonton di podcast dia bahas di Amerika tuh mah aneh katanya. Nggak boleh jual tapi boleh pakai. Iya. Di Kanada juga aku nggak salah. Jadi orang nggak boleh jual, tapi pakai legal, bebas. Nah, jadi kan karena dibolehkan tadi ya mungkin ya sah-sah aja gitu loh mereka pakai. Kalau misalnya dia badannya memang trapeziusnya bagus. Bisa jadi, tapi jarang. Jarang ya? Iya, itu tergantung genetik. Kayaknya susah deh ketemunya orang yang sama kayak ini deh. Orang si speknya 8 deh. Sangat jarang kan? ya? Sangat jarang kan? Sangat jarang. Nah itu. Jarang. Oke. Terus kita lanjut ke artis Indonesia ya. Artis Indonesia.
Satu yaitu DC. Oh, ini DC yang itu ya? Ya DC lah. Ya, orang itu. tahu lah DC. Menurut kau apa tuh? Ini kita gini ya, disclaimer lagi berarti. Ini kita menurut pendapat kita pribadi. Menurut pendapat pribadi ya. Dan belum tentu benar. Kalau DC pakai, kemungkinan besar pakai. Kenapa? Pertama ya faktor usia, umur Oke, tadi. sama berarti. Terus kalau dilihat dia yang sekarang itu trapeziusnya Naik sekali. naik banget gitu loh. Kalau Thomas sih jatuhnya umur sih, yang gak masuk akal tuh umur. Jadi kayak pada waktu peak-peaknya dia, paling bagusnya dia fitness pada waktu itu ya segitu. Tiba-tiba sekarang kayak boom gitu kan, kayak. Kalau beliau sering Dan dia juga nggak pernah bilang dia natural sih. nggak pakai steroid, Nggak pernah mungkin kayaknya. HGH, mungkin Kalau minimal bilang, HGH lah, minimal HGH. tapi dia juga nggak pernah bilang natural kan kok. Maksudnya dia nggak pernah bilang, oh aku natural gitu, nggak pernah kayaknya. Ya belum pernah sih ketemu videonya. Ya dia ngaku-ngaku natural. Kalau dia ngaku natural, menurut saya bohong. Iya. Ya, tapi dia nggak pernah ngomong. Oke. Terus yang bodybuilder AR pokoknya. Oh, AR ya. Kok? Banyak ya AR ya. Kalau dilihat dari yang sekarang ya, Gimana? kayaknya sih udah lepas. Udah nggak lepas. pakai. Karena itu reps-nya ini kayak apa sih sebutannya? Biasa. Kendor. Nggak terlalu naik lah, nggak terlalu naik. Nah cuman kalau dalam perjalanan dia sampai sekarang itu nggak pernah pakai sama sekali, kurang percaya sih. Kurang percaya. Sekalipun kalau kan pernah baca artikel kan, kalau orang-orang ikut yang kayak Masa dia kan mini. pernah ikut Ya, lomba perlombaan, MM. ya perlombaan yang natural kan. Ya. Nah katanya dia federasinya itu Tersebut aja. kadang tuh bisa ngetes si atletnya itu acak tanpa pemberitahuan atletnya gitu loh. Jadi tiba-tiba nanti dicek aja gitu. Nah katanya susah banget kalau mau mengelabui si federasinya ini tadi gitu loh. Jadi, tapi menurut kamu gimana? Nggak percaya sih kalau selama karirnya dia Tidak pernah ya? tidak pernah gitu. Karena besar sekali. Nah itu Terakhir nih. Ini artis luar jadi kayaknya aman lah ya. Kim Jongkook. Running Man. Menurut kokohnya Kim Jongkook sekarang umurnya 46. pakai lah, 46 atau 47? Pakai. kemungkinan besar pakai juga. Sama menurut saya juga karena umurnya itu tadi sebenarnya ya. Iya betul. Umurnya karena dia besar pada waktu besar-besarnya itu umurnya tuh udah 40-an. Sudah berumur. Ya, kecuali besar-besarnya itu umur di bawah 30 lah. Iya. Masih kayak ya mungkin. Itu pun kayak meragukan kalau sebesar itu. Besar banget soalnya badannya. Ya, jadi Hampir semuanya ya pakai ya. semuanya kok, bukan hampir semua. Jadi kita sebutkan semuanya pakai kok. Aduh. Jadi mungkin rule of thumb yang tadi saya bilang, kalau kayaknya dia pakai, kemungkinan besar dia pakai sih. Itu bisa lah ya. Ini kan karena juga pengalaman kau pribadi nih dalam perjalanan ke bentuk otot tuh, tahu banget nih susahnya minta ampun, udah konsisten, udah keluar uang banyak, makanannya udah gila-gilaan, Waktunya habis banyak, tapi nggak sesuai ekspektasi gitu loh. Kayaknya kalau memang mau definisi ototnya bagus, tajam, tebal, itu tuh memang harus ada Ekstra. tambahan hormon lah. Oke. Tambahan hormon itu tadi kuncinya tuh. Oke. Jadi kesimpulannya itu menurut koko. Ya itu deh kesimpulannya. Kesimpulannya membentuk otot tuh tidak semudah yang dibayangkan. Ya ada 5 deh nih poinnya. Nah, 5 oke. 1 itu konsisten dalam olahraga. 2 nutrisinya harus cukup. Itu mau suplemen, mau makanan real food. Terus yang ketiga istirahat yang cukup. Yang keempatnya itu tambahan hormon tadi. Nah terserah nih mau pro hormon, mau yang katanya testo booster, itu harus ada deh. Yang kelima itu harus fulus yang banyak. Nah balik lagi inti 5 ini tadi yang paling penting deh. Iya. Jadi ini hobi yang mahal kok ya. Hobi mahal Hobi sebenarnya. susah dan mahal ya. Uangnya banyak tapi konsistennya nggak dapet, Nggak nutrisinya nggak cukup, nggak bisa juga. Jadi harus kelima-limanya harus klop, kayak batu Thanos tuh kelimanya harus ada. Kalau ada salah satu enggak ya
tidak bisa seperti Iya. orang-orang itu ya. Iya betul. Atau satu nggak bisa seperti, kalaupun bagus tidak seperti orang-orang yang sebagus itu gitu ya. Iya. Oke. Jadi sampai sini dulu deh ya kok ya kayaknya Iya. bahasan kita. Jangan lupa kalian kalau suka di subscribe, like dan komen videonya. Menurut kalian gimana nih? Atau gimana? Ngomong aja lah, tulis di komentar ya. Jangan lupa follow Instagram Koko di Oki Stefanus _Chan. _Chan. Oke. Di situ ada lagi kok sosmed yang lain? Nggak ada deh. Nggak ada. Itu aja. Itu aja. Oke. Ya, kayak gitu deh pokoknya. Thank you for watching. See you at the next video. Bye bye.